Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana pemecahan atau penyelesaian masalah yang terdapat pada soal UTS LDAS kemarin, yaitu nomor 2 khususnya yang sudah teman-teman kerjakan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elsa Multahada dengan NIM F105124101 kelas A2. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa pada soal nomor 2 itu diketahui R1 4 ohm, R2 3 ohm, R3 3 ohm, R4 3 ohm dan tegangannya sebesar 12 volt. Kemudian untuk ditentukan ini ada 5 poin, di mana poin A itu hambatan total rangkaian, kemudian yang B arus total rangkaian, C besar arus pada R1, R2 dan R3, D apakah besar tegangan pada R3 dan R4 memiliki nilai yang sama, buktikan melalui perhitungan. Kemudian yang terakhir, apakah besar arus pada R2 dan R4 memiliki nilai yang sama dan buktikan melalui perhitungan. Nah teman-teman, untuk lebih jelas silakan teman-teman simak video berikut. Pertama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pada poin A yang ditanyakan adalah hambatan total rangkaian. Nah teman-teman, dapat teman-teman lihat bahwa sebelum menghitung hambatan total, dihitung terlebih dahulu hambatan dari rangkaian seri dan paralel pada rangkaian tersebut. Rangkaian ini adalah gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Pertama, kita hitung dulu R3 dan R4 yang disusun secara seri, karena tegangannya mengalir di sini searah dan tidak ada cabang. Kemudian kita tuliskan RS1 itu sama dengan R3 karena ini seri, maka langsung saja R3 ditambah R4 kemudian kita turunkan R3 itu kan adalah jumlahnya 3 ohm. Nah kita tuliskan 3 ohm ditambah R4 sama nilainya 3 juga, jadi kita tuliskan 3. Nah teman-teman dapat hitung bahwa 3 tambah 3 itu kan hasilnya adalah 6. Jadi RS1 nya sama dengan 6 ohm. Nah teman-teman, setelah perhitungan langkah pertama tadi, didapatlah rangkaiannya berubah seperti ini. Nah R2 dan RS1 ini teman-teman disusun secara paralel. Nah mengapa kita sebut paralel? Karena tegangan yang mengalir terbagi menjadi 2, jadi dapat dituliskan bahwa karena ini merupakan rangkaian paralel, maka 1 per RP1 sama dengan 1 per RS1 tambah R2. 1 per R2. Kemudian kita masukkan hasil jumlahnya teman-teman atau nilainya. Jadi 1 per R1 itu kan hasilnya nilainya 6. Jadi 1 per 6 ditambah 1 per R2 nilainya 3. Jadi kemudian kita samakan penyebutnya teman-teman. Sehingga 1 ditambah 2 ini kita dapat dari 6 bagi 3 kan 2. Kemudian 2 kali 1 itu hasilnya 2. Sehingga samalah penyebutnya. Kemudian kita jumlahkan. 1 per RP1 sama dengan 3 per 6, sehingga RP1 sama dengan 6 per 3. Kemudian kita jumlahkan sehingga menghasilkan 2 ohm. Kemudian setelah perhitungan tadi didapat hasil rangkaiannya seperti ini teman-teman. Nah karena rangkaiannya disusun secara seri, maka dapat dituliskan bahwa R total sama dengan
R1 ditambah RP1 sama dengan R1 kan tadi nilainya 4, maka 4 ditambah RP1 nilainya 2, jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6 ohm, sehingga hambatan total yang mengalir sebesar 6 ohm. Kemudian pada poin B ini ditanyakan adalah arus total pada rangkaian tersebut. Pada poin B ini ditanyakan arus total pada rangkaian. Nah, untuk rumus arus total ini teman-teman bahwa I total sama dengan V total atau tegangan total per R total. Kemudian V total atau tegangan total tadi sebesar 12 volt. Kemudian untuk R total ini yang sudah kita hitung tadi hasilnya 6 ohm. Nah, kemudian kita jumlahkan 12 dibagi 6 itu hasilnya 2 ampere, sehingga didapatlah arus total rangkaian tersebut adalah 2 ampere. Lanjut pada poin C ini ditanyakan besar arus pada R1, R2, dan R3. Nah, teman-teman, untuk rangkaiannya teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, untuk R1 ini teman-teman perlu diketahui bahwa sudah pasti IR1 ini sama dengan V total per R total. Kemudian kita masukkan nilainya. V total ini sebesar 12 volt. Kemudian R total ini sebesar 6 ohm. Kemudian kita jumlahkan sehingga menghasilkan 2 ampere. Sedangkan R2 dan R3 kan rangkaiannya disusun secara paralel. Jadi arus yang mengalir sudah pasti berbeda karena pada rangkaian paralel itu tegangannya yang sama, bukan arusnya. Pertama, kita cari dulu tegangan penggantinya, di mana rumusnya yaitu V pengganti sama dengan V total dikurang V1 sama dengan 12V dikurang I total dikali R1 sama dengan 12 volt dikurang, kita masukkan I total itu nilainya 2 ampere, kemudian R1 nilainya 4 ohm. Kemudian kita jumlahkan teman-teman, sehingga 12 volt kurang 2 kali 4 adalah 8, jadi 8 volt. 12 volt dikurang 8 volt adalah 4 volt. Nah, kita sudah mendapatkan tegangan penggantinya sehingga kita dapat menghitung IR2. Maka IR2 sama dengan VP atau tegangan pengganti per R2 sama dengan VP pengganti kan 4, kemudian kita masukkan 4, berarti 4 per R2 nya adalah 3. Kita jumlahkan sama dengan 1,33 ampere. Nah, untuk IR3 ini teman-teman karena di sini ada R4, jadi hambatannya terbagi. Nah, kemudian kita
kita hitung IR3 sama dengan VP atau tegangan pengganti per R1 ditambah R4 sama dengan VP-nya tadi adalah 4 atau tegangan penggantinya per R1-nya 3 ditambah R4-nya adalah 3, jadi 3 tambah 3, 6, kemudian 4 per 6. 4 per 6 ini teman-teman juga bisa kita sederhanakan menjadi 2 per 3. Nah teman-teman, saat kita jumlahkan IR2 ditambah IR3, ini hasilnya pasti sama dengan IR1. Nah teman-teman, mari kita buktikan apakah benar atau tidak perhitungan tersebut. Kita masukkan IR2 adalah 1,33 tambah 0,66 sama dengan 2. Jadi terbukti bahwa IR2 ditambah IR3 sama dengan IR1 karena nilainya sama-sama 2. Nah, pada poin D ini ditanyakan bahwa tegangan pada R3 dan R4 apakah sama? Mari kita buktikan bersama-sama. Langsung saja kita hitung VR3 atau tegangan di R3 sama dengan IR3 dikali R3 sama dengan kita turunkan IR3-nya 2 per 3 dikali 3, kemudian hasilnya adalah 2 volt. Kemudian kita lanjut tegangan pada R4, VR4 sama dengan IR3 dikali R4 sama dengan 2 per 3 dikali 3 sama dengan 2 volt. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jadi tegangan pada R3 dan R4 ini adalah sama teman-teman. Soal yang terakhir ditanyakan bahwa arus pada R3 dan R4 apakah sama? Mari kita buktikan. Nah, pada soal ditanyakan arus pada R2 dan R4 apakah sama? Nah, untuk R2 dan R4 ini teman-teman rangkaiannya tersusun secara paralel, sehingga kita buktikan bahwa IR2 sama dengan VP atau tegangan pengganti per R2. Kemudian kita masukkan nilainya 4 per 3 sama dengan 1,33 ampere. Nah kemudian selanjutnya kita hitung karena R4 ini arusnya sama dengan R3, maka IR4 sama dengan V pengganti atau tegangan pengganti sama per R3 ditambah R4. Jadi 4 per 3 ditambah 3 sama dengan 4 per 6 sama dengan 0,66 ampere, sehingga arus pada R2 dan R4 ini tidak sama teman-teman. Nah teman-teman, itulah hasil dari penjelasan soal UTS nomor 2 yang sudah saya jelaskan. Semoga teman-teman dapat mengerti dan paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.